Bab 827. Dadanya tertikam. Beberapa anggota keluarga jin berlutut dengan penuh hormat. Padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Tetapi sayangnya tetap menjadi tumbal Raja Kalajengking. Darah mereka diserap oleh tentakel pasir. Menjadi santapan Raja Kalajengking. Anggota keluarga jin lainnya gemetar ketakutan. Merasa sedih atas kematian beberapa orang itu. Tetapi juga merasa diri mereka beruntung. Mereka merasa beruntung karena tidak menjadi tumbal. Faisal Jin sama sekali tidak merasa kasihan atas kematian mereka. Malah merasa sangat gembira. Sekarang Raja Kalajengking telah menerima korban persembahannya. Ini berarti dia bersedia untuk membantunya melenyapkan Louis Lu. Dendamnya terhadap Louis Lu karena telah menghancurkan pedangnya akhirnya bisa dibalas. Saat ini, kebencian Faisal Jin terhadap Louis Lu karena telah menghancurkan pedang merah darahnya bahkan lebih kuat daripada dendam karena telah membunuh putranya. Louis Lu memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia teringat kembali pengalamannya dalam menghadapi keluarga totem Wu. Dia menyadari semua totem ini hanyalah binatang buas. Dan yang disebut keluarga totem adalah budak binatang buas ini. Betapa menyedihkan. Tentu saja, Louis Lu tidak akan mengasihani beberapa anggota keluarga jin yang telah meninggal itu. Dia menyuruh Karin Chu tetap berada di jangkauan perlindungan energi sejatinya. Kemudian menerjang ke langit, menuju puncak penghalang pasir. Tempat Raja Kalajengking berada dan bersiap untuk membunuhnya. Manusia rendahan. Dari mana keberanianmu itu berasal dalam menantangku? Raja Kalajengking awalnya sudah tidak senang dengan pria yang tidak berlutut padanya. Melihat dia berani bergegas maju untuk cari mati, Raja Kalajengking langsung mengaum. Pasir berguling dan berubah menjadi niat membunuh. Namun, sosok Louis Lu tampak berkedip-kedip dan secepat kilat. Dia berhasil lolos dari setiap serangan pasir. Dan segera bergegas ke puncak penghalang pasir. Berhadapan langsung dengan Raja Kalajengking. Apakah itu totem? Kebetulan sekali. Aku baru saja bertarung melawan serigala iblis beberapa waktu lalu. Coba tebak hasilnya. Louis Lu sudah mencapai ketinggian yang sama dengan Raja Kalajengking. Dia sama sekali tidak takut dan malah berinteraksi dengan penuh minat. Kamu melawan Raja Serigala. Raja Kalajengking melihat pemuda ini mampu mengelak seluruh serangannya dengan begitu mudah. Dia pun sedikit terkejut. Dan akhirnya percaya dengan perkataan Faisal Jin. Kekuatan orang ini pasti lebih dari tahap energi refining. Louis Lu tertawa dan berkata, binatang itu sekuranmu. Berwarna merah darah di sekujur tubuhnya. Dan merupakan totem dari keluarga Wu di provinsi Yunhui sebelumnya. Lancang. Raja Kalajengking tiba-tiba bentak marah. Dia tidak tahu serigala iblis itu merupakan totem keluarga mana. Raksasa kuno seperti mereka telah memperbudak sekian banyaknya keluarga. Dan yang konyolnya manusia yang telah diperbudak itu masih menganggap mereka sebagai totem binatang ilahi. Itu hanya karena mereka menganugerahi manusia sedikit kekuatan darah. Ini juga menyebabkan mereka merasa bangga. Raja Kalajengking tidak mengenal serigala iblis dari provinsi Yunhui. Namun mengetahui keberadaan spesies ini. Deskripsi pemuda bertopeng ini memang sesuai dengan citra serigala iblis. Raja Kalajengking marah karena Louis Lu mengucapkan binatang. Serigala iblis adalah eksistensi yang tingginya sama dengan Raja Kalajengking. Louis Lu berani menghina serigala iblis sebagai binatang. Bukankah itu berarti dia juga binatang? Binatang bukanlah panggilan yang baik. Raja Kalajengking tentu saja marah. Louis Lu berkata dengan tidak tergesa-gesa, jangan marah dulu. Saya telah bertarung melawan serigala iblis.
Apakah kamu tidak penasaran apa yang terjadi? Raja Kalajengking terdiam. Louis Lu menunjuk dirinya sendiri dan berkata, binatang itu telah kumakan. Setelah Louis Lu melahap esensi darah setan serigala, dia berhasil membuka bintang Dao pertama di tubuhnya, sehingga mendapatkan kekuatan dewa dan iblis. Ini berarti serigala iblis memang telah dimakan olehnya. Tetapi bagi Raja Kalajengking, kata-kata ini terdengar seperti sebuah halusinasi dan dia menganggap Louis Lu sedang memprovokasinya. Dia pun membentak marah, manusia rendahan. Berani sekali kau membual. Hari ini saya akan membuatmu melihat siapa yang akan memakan siapa. Setelah Raja Kalajengking melontarkan kalimat tersebut, tiba-tiba dia mengibaskan ekornya, memicu semburan pasir kuning dan menyapu ke arah Louis Lu. Saat ini, setiap butir pasir kuning menjadi senjata mematikan. Tidak diragukan lagi, Raja Kalajengking menaruh kekuatan yang mengerikan pada pasir tersebut. Satu butir pasir saja sudah cukup menembus tubuh seorang praktisi tahap fondasi. Belum lagi pasir itu begitu banyak dan padat, sehingga seluruh langit penuh dengan niat membunuh. Hanya dapat mengeluarkan serangan tingkatan seperti ini. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Pedang bayangan. Louis Lu menjawab dengan tenang. Pedang bayangan pun muncul, melambai dengan sangat cepat. Kemudian tiba-tiba mengendap menjadi ruang bayangan pedang, membungkus Louis Lu dengan rapat sehingga sebutir pasir kuning pun tidak dapat menembusnya. Sungguh teknik pedang yang luar biasa. Meskipun anggota keluarga Jin membenci Louis Lu, mereka tetap mengakui ilmu pedangnya luar biasa. Bahkan mungkin sudah berada di atas tingkat master. Tidak heran dia begitu sombong. Jika tidak mengundang Raja Kalajengking kemari, seluruh keluarga Jin pasti bukanlah lawan Louis Lu. Lumayan hebat. Raja Kalajengking juga sedikit terkejut. Namun selang beberapa saat, ekor kalajengkingnya tiba-tiba melewati pasir kuning dengan sangat cepat. Kemudian menusuk bayangan pedang. Ding! Saat ekornya menyenggol tubuh pedang, terdengar suara yang menusuk telinga. Terlihat jelas ruang bayangan pedang yang melindungi tubuh Louis Lu tidak begitu kuat. Pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam. Tidak hanya itu, jarum ekor Raja Kalajengking yang panjangnya lebih dari setengah meter juga tembus ke dalam. Oh, itu seperti suara pisau tajam yang menembus dada. Meskipun pasir kuning yang telah diberi kekuatan gagal menembus daging Louis Lu, tapi berfungsi sebagai perisai yang sangat baik. Ekor jarum Raja Kalajengking berhasil menembus dada Louis Lu. Tidak, lebih tepatnya, menikam dadanya. Jarum ekor Raja Kalajengking seperti pedang tajam, menikam dada Louis Lu. Ujung runcingnya menembus hingga membuat baju Louis Lu berlubang dan darah merah terus menetes. Dadanya tertikam, bersambung. Bab 828. Gawat. Dia telah melakukan sebuah hal bodoh. Dada Louis Lu tertikam. Bukan bayangan, tapi tubuh aslinya. Yang lebih mematikan adalah ekor jarum Raja Kalajengking sangat beracun. Bahkan jika seorang kultivator tahap Gold Core hanya tertusuk sedikit, racunnya akan langsung mengalir ke darahnya dan membunuhnya. Terlebih lagi, jarum beracun itu langsung menikam dada Louis Lu. Bisa dibayangkan betapa seriusnya situasinya. Dalam sekejap, darah berwarna merah cerah mengalir deras. Sungguh mengejutkan. Hanya memiliki kemampuan segini tapi berani membual pernah bertarung melawan serigala iblis. Dasar manusia rendahan yang tak tahu diri. Raja Kalajengking menyeringai.
Dia yakin Louis Lu hanya pernah bertemu serigala iblis secara kebetulan. Jadi bisa mendeskripsikan tampang serigala iblis. Dia mengatakan telah memakan serigala iblis. Itu murni hanya omong kosongnya. Hanya memiliki kekuatan segini. Dia mungkin akan bersembunyi saat bertemu dengan serigala iblis. Benar-benar tidak ada apa-apanya. Raja Kalajengking hendak menggunakan jarum ekor untuk menghisap darah Louis Lu. Lalu membuangnya seperti membuang sampah. Namun tak lama kemudian, Raja Kalajengking melihat sesuatu yang aneh. Jantung orang ini masih berdetak. Meskipun ekor jarum Raja Kalajengking tidak menembus jantung Louis Lu, dia dapat dengan jelas merasakan jantung Louis Lu masih berdetak. Ini sangat aneh. Racun dalam jumlah yang begitu besar disuntikkan dalam tubuh manusia ini. Seharusnya dia mati seketika. Kenapa jantungnya masih berdetak? Raja Kalajengking bingung. Di bawah, Faisal Jin tersenyum ganas. Pedang kesayangannya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya mati juga. Kaki Karincu melemah dan hampir terjatuh. Wajahnya sangat pucat bagai kertas putih. Dia selalu percaya pada Louis Lu, karena gurunya telah mengatakan padanya, jika mengalami kesulitan, cari saja kakak seniormu. Dia bukanlah orang biasa. Kakaknya tentu saja mengacu pada Louis Lu. Itu sebabnya Karincu memohon kepada Louis Lu untuk membantunya mencari lonceng pencari jiwa. Dia yakin Louis Lu bisa menemukannya. Bahkan Karincu sama sekali tidak khawatir saat melihat Raja Kalajengking yang begitu mengerikan muncul di hadapannya. Dia percaya Louis Lu pasti bisa menghabisi Kalajengking besar ini. Tapi kenyataan tidak seindah ekspektasi Karincu. Louis Lu tertikam. Hati Karincu pun ikut terkoyak. Benar-benar terasa sangat menyakitkan. Bagaimana? Karincu bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya pucat. Jiwanya seakan-akan ditarik keluar dari tubuhnya. Tidak. Saya harus membalaskan dendam Louis kecil. Tatapan mata Karincu menjadi tegas. Kebencian di hatinya membuatnya melupakan moto sekte perompak langit. Louis kecil sudah mati. Buat apa peduli pada sekte perompak langit? Dia bahkan sudah tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Karincu dengan tegas melangkah keluar dari energi sejati perlindungan yang dibentuk oleh Louis Lu. Meraih lonceng pencari jiwa dan bergegas melawan Raja Kalajengking. Tetapi pada saat ini, Louis Lu tiba-tiba berbicara. Gawat, istri kakak kelima. Saya sepertinya telah melakukan hal yang bodoh. Bukankah kamu terkena racun bunga King sebelumnya? Saya seharusnya mencoba menggunakan darah saya untuk mendetoksifikasi racun di tubuhnya. Tetapi saya malah menyia-nyiakan pil detoksifikasi Triblood. Sayang sekali. Sangat disayangkan sekali. Bersambung.